Ya, terima kasih buat Bapak Ibu warga Dukuh Belinyah Gede yang sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara sosialisasi penghematan listrik pada saat WFH, yang merupakan salah satu program kerja dari KKN PPM UGM periode 4 tahun 2020. Untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang akan saya lakukan. Ini presentasinya akan saya share screen dulu sebelumnya. Oke. Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun, Mas. Sambun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk rangkaian acaranya yang pertama adalah menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua adalah Himne Gajah Mada dan ada Mars KKN. Untuk itu langsung saja Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk tenang sejenak.
KKN Universitas Gadjah Mada membantu Basra dan Tridharma berbakti untuk negara. Kami mahasiswa selalu siap berbakti pada Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Langsung kepada pokok pembahasan hari ini. Jadi apa sih yang akan dibahas pada sore hari ini tentang sosialisasi penghematan listrik pada saat work from home. Yang pertama ada pokok pembahasannya adalah apa sih energi listrik itu, kemudian pemahaman tentang KWH, kemudian ada sumber-sumber listrik, kemudian ada energi alternatif, yang kemudian ada kelestarian lingkungan, dan yang terakhir ada inovasi hemat energi. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Ini, kok balik? Pada suatu penghantar, energi listrik timbul pada kuat arus dalam satuan ampere yang mengalir akibat adanya beda potensial atau tegangan listrik dengan satuan akademis. Jadi intinya, listrik itu adalah suatu energi yang timbul akibat pergerakan dari suatu elektron, seperti itu. Kemudian, sumber-sumber listrik. Nah, mungkin ada yang sudah familiar dengan gambar-gambar di sini dari Bapak atau Ibu. Jadi yang pertama ini adalah gambar batu bara. Kemudian ada kilang, pengeboran kilang minyak, kemudian gas alam. Kemudian ada panel surya. Ada juga kincir angin. Kemudian ada ini reaktor nuklir. Kemudian ada yang terakhir ini biomasa. Nah, ini tadi adalah beberapa sumber-sumber yang sering atau yang istilahnya paling besar digunakan pada saat ini di seluruh dunia. Terutama di Indonesia itu yang paling besar yang saat ini digunakan adalah batu bara dan minyak bumi atau gas alam. Oke. Lalu dari mana sih listrik di rumah kita berasal? Listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar adalah listrik yang berasal dari PLTU yang berbahan bakar fosil, yang hampir seluruhnya adalah batu bara dan minyak bumi. Seperti itu. Nah, menurut Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu masih sangat mendominasi pembangkit nasional saat ini di Indonesia ya, yaitu sebesar 34,7 gigawatt atau sebesar 49,9%.
Disusul dengan pembangkit listrik tenaga gas yang yang menyumbang sebesar 19,9 gigawatt dengan persentase 28,6%. Nah, sedangkan pembangkit berbasis EBT atau energi baru terbarukan itu hanya menyumbang sekitar 14,8% atau sebesar 10,3 gigawatt. Sedangkan PLTD itu hanya sebesar 6,7% yaitu 4,6 gigawatt. Ini sumber dari Kontan pada Februari 2020. Seperti itu. Loh, nggak bisa. Oke. Oke. Kemudian, bahan bakar fosil itu sebenarnya bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Jadi sumber energi utama yang masih digunakan saat ini di seluruh dunia, dan terutama di Indonesia, itu adalah bahan bakar fosil, yang mana bahan bakar ini akan semakin lama semakin habis. Selain itu juga banyak sekali efek-efek buruk yang ditimbulkan akibat bahan bakar fosil. Salah satunya adalah yang paling serius, polusi udara. Selain terbatas juga ini tuh tidak bisa diperbarui seperti itu. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Apa yang bisa dimulai oleh setiap rumah di masing-masing rumah tangga? Nah, yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi alat elektronik di rumah, mulai dari beralih dari lampu pijar atau neon ke lampu LED, atau kalau misalnya mungkin LED dirasa masih terlalu mahal, mungkin bisa pakai lampu hemat energi atau LHE. Kemudian mencabut alat elektronik saat keadaan mati. Kemudian menggunakan alat elektronik sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pemahaman tentang KWH. KWH itu apa sih? KWH itu adalah satuan ukur yang digunakan PLN untuk mengukur tagihan listrik setiap rumah dengan tarif. Untuk pengguna 1.300 VA sampai 6.600 VA itu tarifnya Rp1.444,70 per kWh. Nah, kWh itu sendiri kan kepanjangnya kilowatt hour atau kilowatt jam. Jadi daya yang dipakai selama per jam itu dihargai segitu oleh PLN. Kemudian untuk pengguna bersubsidi atau 450 VA sampai 900 VA itu tarifnya Rp1.352 seperti itu. Jadi ini ada contoh penggunaan alat elektronik dan biaya per bulan. Misalnya setrika. Ini setrika ini saya ambil contoh 365 watt, ini setrika Miyako yang biasa dipakai oleh rumah-rumah. Setrika ini dayanya menggunakan 365 watt dan digunakan setiap hari selama 1 jam pada rumah 900 VA. Maka hitungannya seperti ini. Daya dikali jam harian dikali 30 hari. Ini per bulan ya. Kenapa per bulan? Karena kan tagihan per bulan. Jadi dayanya 365 watt dikali 1 jam dikali 30. Hasilnya 10.950 watt jam atau watt hour. Kemudian dibagi 1.000 jadinya 10,95 kilowatt jam. Nah, tagihannya berapa? Tagihan untuk penggunaan listrik setrika setiap 1 jam selama 30 hari ya ini 10,95 dikali 1.352. Nah, ini hasilnya Rp14.804. Ini baru satu alat elektronik. Bayangkan saja, misalnya kita pakai TV. TV itu sekitar 400 sampai 600 ya kalau nggak salah. Tergantung TV-nya. Apalagi kalau masih ada yang masih menggunakan TV tabung, itu penggunaan dayanya masih sangat besar. Nah, kalau misalnya TV itu walaupun keadaan mati atau tidak digunakan, tapi masih istilahnya apa ya, nancep di stop kontak seperti itu masih menyedot daya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau istilahnya PLN itu adalah vampir daya. Nanti ada vampir listrik atau vampir daya. Itu adalah alat-alat elektronik yang walaupun tidak digunakan, tetapi nyedot, istilahnya nyedot ya, nyedot apa ya? Nyedot
listrik seperti itu. Seperti TV, kemudian kulkas, kemudian mesin cuci, itu penting sekali. Kalau misalnya belum akan mencuci ya jangan ditancap jangan jangan disambungkan ke stop kontak. Jadi kalau mau mencuci itu baru disambungin ke stop kontak. Kemudian lampu, kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu masih punya lampu pijar, nah itu repot karena pasti tagihannya masih besar banget, belum bisa dihemat kayak gitu. Kalau misalnya belum menggunakan lampu hemat energi atau LHE atau mungkin belum menggunakan LED, masih menggunakan lampu pijar, itu tagihannya pasti akan mahal seperti itu. Karena coba bayangkan misalnya sehari kita menggunakan lampu sekitar 12 jam kan, misalnya udah mulai sore itu kita kira-kira jam 5 sampai jam 5 pagi. 5 sore sampai 5 pagi. Itu 12 jam, itu satu lampu. Sedangkan di rumah kita mungkin yang nyala rutin itu sekitar mungkin bisa 4 sampai 5 lampu. Nah, itu mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menghitung sendiri tagihannya dengan rumus seperti ini. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada salah satu baru bahasan lampu tadi. Ini ada salah satu contoh perbandingan efisiensi antara lampu LED, lampu LHE dan lampu pijar. Nah, di sini ini saya dapatnya dari sumber itu dari Philips. Kemudian ini lampu LED Philips itu diklaim mampu bertahan sampai 50.000 jam. Kalau LHE-nya itu sekitar 8.000 sampai 20.000 jam. Kalau lampu pijar itu cuma 1.200 jam. Oke. Kemudian efikasi itu kecerahan dibanding serapan daya. Jadi ini kecerahannya 80 sampai 100 lumen per watt. Sedangkan LHE itu 40 sampai 80 lumen per watt. Kemudian pijar itu hanya 12 sampai 15 lumen per watt. Jadi perbandingannya itu 6 watt LED itu adalah 14 watt LHE. Dan 6 watt LED itu lebih terang 10 kali daripada lampu pijar. Yaitu 60 wattnya lampu pijar, itu 6 wattnya lampu LED. Jadi bisa dibayangkan efisiensinya seperti apa, 90% versus pijar. Seperti itu. Jadi LED itu benar-benar sangat efisien. Cuman mungkin karena kekurangannya harganya mahal. Tapi nanti akan ada perbandingan harga kalau misalnya kita bandingkan ketiga ini tentang LED, LHE, dan pijar. Oh ya, kemudian mungkin sekarang mayoritas bapak-bapak dan ibu-ibu ini menggunakan lampunya yang ini ya, yang LHE. Yang LHE, yang di rumah yang kayak misalnya lampu tornado kayak gitu. Ini kalau nggak lampu tornado kan ada lampu batang yang dua itu yang seperti ini dan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu ternyata mengandung unsur berbahaya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini ternyata mengandung merkuri. Jadi kalau misalnya nggak sengaja jatuh, pecah seperti itu terus dan jatuh kemudian pecah itu menimbulkan gas yang bisa berbahaya seperti itu. Jadi untuk amannya saya sarankan tetap LED sih. Oke, kemudian ini ada efisiensi biaya untuk lampu LED, LHE, dan pijar. Karena ini tadi lifetime-nya diklaim 50.000 jam, sedangkan LHE hanya 10.000 jam dan pijar hanya 1.200 jam, maka penggunaan satu lampu LED itu sama dengan penggunaan 5 lampu LHE dan sama dengan 42 buah lampu pijar. Jadi dengan menggunakan lampu LED, ini kita bisa menghemat pengeluaran untuk 42 lampu pijar atau 5 buah lampu LHE. Seperti itu. Oke. Nah, misal kita bandingkan saja dari total penggunaan total penggunaan daya. Lampu LED sendiri itu kan lampu yang paling hemat sekarang ini untuk lampu industri dan lampu rumah. Itu kan teknologi yang paling hemat sekarang adalah lampu LED. Itu sekitar 300 kWh. Dengan perbandingan seperti ini. Kemudian LHE ada 700 kWh dan pijar itu 3.000 kWh. Seperti itu. Nah, biaya listriknya bisa dilihat. Biaya listriknya yang ini hanya 454.000,
Yang ini ada LHE 1 juta dan pijar itu 4 juta Bapak-bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan lampu pijar itu selain kita boros tagihan, juga boros jumlah lampu, juga terangnya nggak seberapa. Seperti itu. Kalau LHE tadi mungkin karena mayoritas menggunakan LHE, jadi ya mungkin masih sedikit bisa menghemat. Cuman kalau dibandingkan dengan LED, ya masih jauh lebih hemat LED seperti itu. Seperti itu. Mungkin salah satu contoh efisiensi alat elektronik di rumah dengan mengganti lampu pijar menggunakan LHE, atau misalnya kalau mungkin ada tabungan sedikit, di-upgrade lagi dari LHE menjadi LED seperti itu. Oke, kemudian ini ada tips dan trik bagaimana cara menghemat atau mengefisiensikan alat-alat listrik di rumah. Yang pertama ada kulkas. Yang pertama itu pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat dan isi kulkas secukupnya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan selalu membersihkan kondenser secara teratur. Kenapa nih? Kita harus selalu menutup kulkas rapat, atau misalnya nggak sering-sering buka pintu. Karena sistem kerja kulkas itu kan kalau misalnya sering-sering dibuka, kemudian pintunya nutupnya nggak rapat, itu kan otomatis suhu di dalam kulkas itu kan akan turun. Nah, kalau suhunya turun, otomatis kompresornya kan kerja. Nah, saat kompresornya bekerja, itu akan menyedot daya aktif. Jadi kan kalau kulkas itu ada daya aktif, daya pasif. Daya pasif itu ketika lupa namanya pasif atau aktif, anggaplah saja aktif dan pasif seperti itu ya. Kalau misalnya aktif itu ketika kompresor bekerja dan pasif ketika kompresor diam. Nah, ketika kompresor bekerja itu kan otomatis lebih besar daripada waktu kompresor diam atau daya pasif. Nah, jadi kalau misalnya sering-sering dibuka atau sering-sering nutupnya nggak rapat, itu kan otomatis kompresor kerja terus. Jadi dayanya juga tinggi terus yang dipakai oleh kulkas. Seperti itu. Kemudian ada AC. Ini matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Nah, ini sering nih kalau misalnya kita ninggal rumah atau ninggal ruangan gitu, misalnya cuma mau ke Alfamart gitu kan, biarin aja AC daripada nanti ruangannya panas. Sebenarnya itu yang bikin tagihan bisa membengkak tuh hal-hal semacam itu. Ditinggal sebentar walaupun nggak digunakan, itu kan istilahnya pemborosan ya. Nggak ada orang yang didinginkan di dalam ruangan tapi tetap dinyalain. Itu kan ya suatu pemborosan uang yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian atur suhu AC sesuai kebutuhan. Gunakan sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Jadi kan sebagian dari kita atau mungkin semuanya kita kan orang-orang tropis. Jadi untuk suhu segini 24 sampai 27 derajat itu sebenarnya sudah cukup untuk menyejukkan badan. Nggak perlu sampai 18 derajat, nanti malah watuk. Seperti itu. Jadi kemudian gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Nah, seringkali nih kalau misalnya kita tidur, kan kita kalau udah tidur kan ya udah udah nyenyak gitu, udah nggak usah mikirin AC lagi kan. Maksudnya jarang ada orang yang kebangun gara-gara AC-nya mati kayak gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang nggak kebangun itu tadi mungkin bisa dilakukan dengan timer. Jadi misalnya kita mau tidur jam 8, kita set timer sampai jam 10 atau mungkin jam setengah 10 seperti itu. Jadi kalau kita tidur AC-nya udah nggak nyala seperti itu. Kemudian gunakan kapasitas AC sesuai dengan volume ruangan. Nggak mungkin kan misal ruangan 3x3 kita kasih AC 2 PK. Ya mungkin sih, cuman ya pasti akan protes dingin semua. Kemudian lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Kemudian bersihkan lampu secara berkala. Nah, yang sering lupa itu yang nomor 3 ini. Terutama biasanya anak-anak. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengontrol anak-anaknya kalau misalnya menggunakan alat elektronik atau misalnya nyalain lampu, terus kok nyalain lampu kamar, terus habis itu ditinggal, terus kok nggak dimatiin. Nah, mungkin bisa diedukasi lebih untuk mematikan lampu apabila ruangan tidak digunakan seperti itu. Kemudian ada mesin cuci. Nah, efisiensiannya gimana nih? Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Jadi kalau misalnya belum ada cucian ya udah nggak usah dicuci dulu. Biarin sebenarnya bukan membiarkan menumpuk, hanya saja
bisa dibilang mempergunakannya itu seminimal mungkin, seefisien mungkin seperti itu. Karena yang pertama kan selain hemat listrik juga hemat air kan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Seperti itu. Kemudian kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Nah, buat yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini punya mesin cuci yang ada pengeringnya, washer ada dryernya. Nah itu kalau bisa misalnya seminggu nyuci 3 kali. Nah yang sekali pakai pengering, yang 2 kali dijemur langsung di sinar matahari. Cuman kalau misalnya lagi musim hujan ya kan terpaksanya pakai pengering nggak apa-apa. Jadi mungkin dikurang-kurangi menggunakan pengeringnya seperti itu. Kemudian ada lagi nih 5 komputer. Ini yang sering banget itu anak-anak remaja ya terutama. Kalau misalnya udah menggunakan komputer seperti itu, yang pertama tuh lupa matiin monitor. Jadi hanya yang dimatiin hanya CPU-nya saja. Kalau misalnya lupa matiin monitor ya kayak gimana? Ya kayak kita ngidupin TV, sama aja. Apalagi yang monitornya udah smart monitor, kayak misalnya bisa buat TV, bisa buat IndiHome, bisa buat apa, bisa buat apa. Nah itu konsumsi dayanya akan sama. Jadi jangan lupa untuk mematikan layar monitor seperti itu. Kemudian gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Jadi kan misalnya kita kalau misalnya pakai HP atau pakai laptop, kalau misalnya brightness-nya kita tinggiin sampai full, itu kan otomatis lama pakainya cuma tinggal sebentar. Karena apa? Karena daya yang dipakai lebih besar. Jadi ini juga mempengaruhi. Kalau misalnya resolusi layarnya tinggi, kemudian brightness-nya juga tinggi ya, otomatis daya yang digunakan akan besar seperti itu. Nah, kemudian ini sedikit banyak membantu sih. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kenapa menggunakan warna hitam? Ya karena pengaruh ke brightness itu tadi dan ke resolusi. Kalau misalnya warna-warni kemudian brightness-nya cerah, kemudian resolusinya tinggi ya sama aja. Kalau misalnya nggak digunakan tapi dipanjer ya bisa memakan banyak listrik. Oke. Kemudian, nah kita udah ngomongin banyak banget tentang PLN, tentang tagihan listrik, tentang gimana sih cara mengefisienkan penggunaan alat-alat elektronik di rumah, tips-tips triknya yang sudah tadi, ada poster juga yang sudah saya sampaikan barusan, ada 5 tips trik mulai dari kulkas, AC, lampu, mesin cuci, dan komputer. Kemudian sekarang kita masuk ke energi alternatif nih. Jadi mungkin ada yang sudah memahami ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tentang energi alternatif itu seperti apa. Jadi energi alternatif sendiri itu adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang konvensional. Sebenarnya kalau untuk sekarang ini itu belum bisa menggantikan ya, masih mensubsidi. Istilahnya mensupport, mencoba untuk masuk pelan-pelan untuk menggantikan, dan tujuannya nanti ya bertujuan untuk menggantikan energi konvensional yang sudah disebutkan di awal tadi seperti energi dari batu bara, kemudian fosil, kemudian gas bumi, minyak bumi, itu kan lama-lama akan habis. Nah, energi alternatif ini adalah energi yang digunakan untuk nantinya bisa mereplace energi-energi yang cepat habis itu tadi, yang mungkin nggak akan lama habis. Sekitar saya sempat baca di Batan, di situsnya Batan, kalau misalnya cadangan energi dunia, cadangan minyak dan energi dunia itu mungkin akan habis di tahun 2080-an. Jadi nggak akan lama sih untuk anak cucu kita harus mulai menggunakan energi alternatif seperti itu. Nah, kemudian ini sudah dibahas tadi juga di awal, apa saja sih energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik? Yang pertama adalah panel surya. Ini menggunakan energi matahari. Kemudian mohon maaf. Kemudian ada ini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada PLTN, tenaga nuklir. Kemudian PLTANG, tenaga angin. Kemudian ada
biomasa seperti itu. Nah, prinsip kerjanya sendiri seperti apa sih dari masing-masing energi alternatif ini? Kalau misalnya panel surya. Nah, panel surya ini gimana sih kerjanya kok bisa menghasilkan listrik? Jadi sedikit sharing saja. Kinerja untuk sistem kerja panel surya sendiri itu nanti jadi sinar matahari. Sinar matahari ini akan istilahnya kan menyinari panel ini. Jadi panel surya ini sifatnya itu fotovoltaik. Foto itu cahaya, voltaik itu ya voltase, daya listrik seperti itu. Nah, jadi di dalam di dalam panel surya ini sendiri nanti ada kisi positif dan kisi negatif, Bapak Ibu. Jadi nanti cahaya yang menyentuh atau nabrak atau menyengat atau mencahayai panel surya ini akan terbagi menjadi dua. Jadi foton dari cahaya matahari ini akan terbagi menjadi dua, ion negatif dan ada ion positif. Kemudian ion negatif ini bergerak menuju kisi positif dan sebaliknya ion positif bergerak menuju kisi negatif. Nah, pergerakan ion-ion ini itu yang menimbulkan beda potensial. Jadinya ada beda potensial, otomatis jadi menimbulkan arus, sehingga kalau ada arus otomatis ada beda potensial. Kalau ada beda potensial berarti ada daya listrik. Nah, itu nanti dikonversi di dalam nanti ada inverternya seperti itu. Kemudian PLTA, ini prinsipnya PLTA, PLTANG, dan PLTN ini sebenarnya prinsipnya sama, yaitu menggerakkan turbin. Turbin itu nanti berhubungan dengan istilahnya ada magnet yang ada di dalam turbin. Itu nanti kan kalau di fisika itu ada gaya magnet itu bisa dirubah menjadi gaya listrik, energi magnet bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama untuk menggerakkan turbin. Jadi ini aliran air di sini untuk menggerakkan turbin. Kemudian kalau PLTN sendiri itu sebenarnya sama prinsip kerjanya dengan PLTU yang menggunakan fosil dan batu bara, atau pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan fosil, batu bara, atau minyak bumi, atau misalnya menggunakan diesel seperti itu. Nah, cuman di sini yang digunakan untuk memanaskan atau mendidihkan air sehingga menjadi uap bertekanan itu bukan batu bara dan minyak bumi, melainkan menggunakan reaksi fisi dari reaksi fisi dari salah satu senyawa, saya lupa namanya, kalau tidak salah itu apa sih ya? Uranium. Nah, uranium. Jadi reaksi fisi uranium itu menimbulkan kalor, menimbulkan panas nanti untuk merebus istilahnya air dan campuran-campurannya untuk selanjutnya menjadi uap bertekanan dan untuk memutar turbin seperti itu. Nah, ini juga kalau pembangkit listrik tenaga angin ini juga untuk memutar turbin. Nah, yang kita akan fokus di sini adalah biomasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Biomasa itu apa sih? Biomasa itu jadi adalah bisa dibilang sampah organik lah, sampah kayu. Kemudian biomasa sendiri bisa dikategorikan menjadi 3. Ada biomasa kayu, biomasa sekunder, dan satu lagi itu biomasa apa? Saya lupa. Mungkin nanti saya bisa carikan di sesi diskusi. Seperti itu. Kemudian biogas. Biogas itu juga salah satu cabang dari biomasa. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ada gambar pengolahan biomasa atau biogas juga. Dan ini ada diagramnya. Ini organic waste atau biomasa tadi. Dari peternakan, dari makanan, dari siwek ini apa ya? Kemudian ini nanti diproses melalui anaerobic digestion. Kemudian menghasilkan biogas. Kemudian menghasilkan bioresource. Ini nanti untuk pupuk. Kemudian ini untuk pupuk seperti itu. Ini untuk pupuk digested to land. Kemudian biogas ini bisa dimanfaatkan untuk LPG, untuk masak. Kemudian untuk, di sini dimanfaatkan untuk chip unit, CHP unit. CHP unit ini apa? CHP unit ini adalah rangkaian untuk membangkitkan istilahnya untuk membangkitkan listrik. Jadi mengubah biogas menjadi listrik.
itu menggunakan CHP unit yang nanti menghasilkan elektrik seperti itu, menghasilkan listrik. Kemudian biogas sendiri nanti bisa dimanfaatkan menjadi fuel transport atau misalnya bahan bakar kendaraan seperti itu. Kalau di luar negeri sendiri yang saya tahu yang sudah mulai banyak menggunakan biomasa itu salah satunya adalah Perancis. Di sana biomasa itu sudah masuk 60%, datanya adalah 60% sumber energi baru terbarukan di Perancis itu 60%-nya adalah biomasa seperti itu. Kalau di Belanda EBT-nya itu masih didominasi oleh kincir angin seperti itu. Kalau misalnya selain di Perancis yang sudah mayoritas menggunakan biomasa itu ada di Austria dan juga di Finlandia seperti itu. Itu dari literatur yang saya baca. Oke. Kemudian ada inovasi upaya hemat energi. Nah, di sini ada beberapa inovasi yang sudah saya ambil, yang saya rangkum dari beberapa inovasi-inovasi di artikel. Ini ada yang pertama ada Ultra Celsius, kemudian ada Solatub, kemudian ini bukan bikin sumur ya Bapak Ibu. Ini bikin tandon untuk pengolahan biogas. Kemudian ini ada glass block seperti itu. Mungkin teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bidang arsitektur sudah paham dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ultra Celsius ini inovasi dari Bantul untuk hemat listrik sampai 30%. Ini klaim dari pembuatnya. Pembuatnya ini namanya Pak Dadang dari Bantul. Ini dibuat pada tahun 2018. Jadi beliau ini risetnya sudah mulai dari 2016, 2 tahun riset, kemudian pada tahun 2018 diluncurkanlah produk ini Ultra Celsius. Produk yang sudah dipatenkan ini berupa cairan terdiri dari sejumlah unsur kimia dan digolongkan ke dalam serbuk freezer agen 4 dan agen 5. Kemudian ada natrium benzoat serta pewarna. Kemasan Ultra Celsius ini bisa langsung digunakan sebagai penghemat listrik, kulkas, atau mesin pendingin hanya dengan diletakkan di dalamnya. Jika dipakai untuk kulkas rumah tangga cukup ditaruh dalam freezer. Nah, cara kerjanya gimana? Produk teknologi ini otomatis akan bekerja, mekanismenya akan menyerap energi dan menahan dingin lebih lama di dalam freezer. Kalau misalnya dinginnya lebih lama kan otomatis kompresor kerjanya juga lebih lama. Jadi interval kerja kompresor itu juga lebih lama. Misalnya tadi awalnya sebelum ada Ultra Celsius itu 4 jam, setiap 4 jam kompresor muter. Cuman karena ada Ultra Celsius bisa di reduce jadi bisa sampai 12 jam misal seperti itu. Itu kan sangat-sangat menghemat ya otomatis. Nah, dalam kondisi listrik mati pun keberadaan Ultra Celsius tetap mampu membuat mesin pendingin tetap bekerja. Ini via liputan6.com yang ditulis oleh Mas Swizi Sabandar pada tahun 2018. Nah, kalau misalnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu mau mencari literaturnya, di sana juga disebutkan, di Liputan 6, itu disebutkan bahwa Ultra Celsius ini mampu menahan dingin di dalam freezer atau kulkas itu selama 3 hari tanpa listrik. Jadi sempat itu diuji coba oleh pembuatnya Mas Dadang. Itu setelah di freezer dan dibekukan ini, terus listriknya itu dicabut untuk kulkasnya, kemudian selama 3 hari ternyata masih dingin karena akibat ada Ultra Celsius ini. Seperti itu. Kemudian, bentar. Nah, ada Solatub. Solatub itu apa sih? Jadi Solatub itu istilahnya penangkap sinar matahari untuk dijadikan penerangan di dalam rumah. Ini ada videonya, sebenarnya video iklan dari Solatub, cuman saya dapatnya ini ya, monggo untuk disaksikan bagaimana sih Solatub bekerja seperti itu. Mungkin bisa disaksikan. It's the start of a new day, one where you want to spark creativity, maximize productivity, and provide an environment that inspires everyone in it. Perhaps the best known way is by using daylighting to bring outside light in. Nah, untuk menggunakan cahaya dari luar ke dalam. Technologies that have changed the game in
volatile lighting methods beholden to the sun's position and a building site's orientation, to an energy-efficient top lighting approach that harvests a consistent source of daylight throughout the day and the year. Technologies that use patented optical lenses and reflectors that capture sunlight from virtually any angle, including low angles in the early morning, late day, winter months, and northern climates. Our technologies then transfer the capture of light through modular tubes made of the world's most reflective material, with the ability to carry brilliant light through multiple stories. Ultimately, these technologies deliver the light beautifully, always maintaining light levels, intensity, and color, whether providing ambient lighting for offices, schools, or high-volume areas, or using task lighting to create visual focus, provide grow lighting, and even deliver light underground, or bringing out architectural brilliance with unique accent lighting, from wall washes to spot lighting, decorative, theatrical, and environment lighting. Whatever designs you can think up, Solitude can provide a solution. At Solitude, we provide the most comprehensive tubular data. Oke, jadi seperti itu video singkatnya untuk Solatube. Jadi sebenarnya ini awalnya produk ada di mana? Ada di Amerika. Cuman sekarang di Indonesia juga sudah mulai masuk. Mungkin untuk instalasinya harganya masih sedikit mahal karena baru saja masuk. Tapi ada teknologi ramah lingkungan lain yang mirip dengan Solatube dan sudah ada di Indonesia jauh lebih dahulu. Itu adalah penggunaan botol berisi air, kemudian atapnya itu dibolongi. Dan botolnya itu disemen di atas itu untuk mencahaya ruangan di dalamnya seperti itu. Kemudian ada inovasi yang ketiga, itu adalah ini, Desa Krejengan manfaatkan teknologi biogas untuk hemat gas dan listrik. Nah, Desa Krejengan ini terletak di Probolinggo, Jawa Timur. Di sana kotoran sapi itu dijadikan bahan bakar biogas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan memanfaatkan kandungan gas metan. Jadi kan ketika terjadi pembusukan di suatu bahan organik itu pasti mengeluarkan zat metan. Seperti yang ini kalau di Desa Krejengan ini yang digunakan kotoran sapi. Yaitu dengan mencampur kotoran sapi dengan air dalam sebuah tandon berukuran 3 x 3 x 2. Ini tadi tandonnya yang kayak sumur. Kemudian dipendam di dalam tanah samping kandang sapi. Nah, gas metan yang dihasilkan ini ternyata cukup tinggi. Nilai kalorinya berkisar antara 4.800 sampai 6.700 kilokalori per meter kubik. Sedangkan tandonnya saja ini ada berapa? Ada berapa meter kubik ini? Ada 3 x 3 x 2 ada 18 meter kubik. Jadi bisa dibayangkan nilainya kalori yang dihasilkan itu banyak sekali seperti itu. Nah, dengan sistem komunal, satu tandon ini mampu dimanfaatkan oleh 5 kepala keluarga. Jadi satu tandon ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk keperluan 5 kepala keluarga atau 5 rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengan biaya instalasi yang tentunya juga dibagi oleh 5 kepala keluarga ini. Sehingga mampu menghemat pengeluaran uang warga. Salah satu kepala keluarga bisa menghemat pengeluaran hingga 500.000 per bulan berkat biogas ini. Nah, instalasinya seperti apa? Nanti kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen tahu instalasinya seperti apa, nanti kita bisa bahas di sesi diskusi. Cuman saat ini kita bahas sampai sini saja. Nah, melalui proses apa sih kok bisa sampai menghasilkan listrik dan menghemat sampai 500.000? Yang pertama jelas lewat pengumpulan gas metan ini. Kemudian kalau misalnya untuk efisiensinya untuk mau dinaikkan, kemudian ada yang namanya proses purifikasi gas metan. Itu nanti ketika gas metannya berhasil dipurifikasi, otomatis efisiensi dan nilai kalorinya juga akan naik. Kalau nilai kalorinya naik, berarti kemampuan untuk membakar uap yang akan memutar turbin. Jadi sistemnya sama tetap pakai turbin untuk membangkitkan listrik, Bapak Ibu. Nah, untuk membakar uap dan memutar turbin itu jauh lebih efisien ketika memang sudah dipurifikasi seperti itu. Nah, di artikel ini juga dijelaskan untuk biayanya itu sekitar satu sistem komunal itu kira-kira biayanya 15 juta. 15 juta. Itu kan dibagi 5 kepala keluarga. Jadi satu kepala keluarga itu jatuhnya 3 juta, Bapak Ibu. Kalau misalnya 3 juta,
kita bandingin deh sama ini, menghemat pengeluaran 500.000 per bulan. Jadi 3 juta itu bisa ketutup selama 1 tahun. Nah, di tahun-tahun berikutnya tetap bisa menghemat 500.000. Jadi kan kita cuma keluar 3 juta untuk bertahun-tahun yang akan mendatang. Jadi menurut saya ini sangat-sangat worth it sih, sangat-sangat patut untuk dicoba seperti itu. Kemudian, nah ini ada glass block. Mungkin ini udah sangat familiar di kalangan warga karena udah pasti ada yang menggunakan. Jadi glass block itu apa sih? Glass block itu adalah kaca tebal yang digunakan di dinding atau mungkin di lantai 2, di atap atau di rooftop seperti itu. Itu untuk menghemat anggaran lampu yang pertama. Karena kan kalau misalnya dipasang, ini jadi sistemnya mirip sama Solatub. Dia mampu untuk istilahnya apa ya? Memanen cahaya matahari untuk di spread ke dalam ruangan seperti itu. Nah, kelebihannya apa aja? Yang pertama jelas menghemat listrik karena ruangan akan tampak terang di siang hari tanpa bantuan lampu. Yang kedua adalah glass block ini terbuat dari kaca yang sangat tebal, jadi sangat kuat dan nggak mudah pecah atau retak. Misalnya kalau untuk jendela diganti glass block, misalnya seperti ini juga bisa. Dan lebih kuat. Kemudian tersedia dalam berbagai warna, motif, dan bentuk sehingga dapat menambah estetika rumah, estetika ruangan. Kemudian mudah dibersihkan, cukup dengan dilap. Dan yang terakhir, meskipun menyebarkan cahaya matahari, tapi mampu memantulkan panas. Jadi di dalam ruangan itu nggak cepat panas. Seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini kelebihannya glass block. Mungkin itu tadi ada beberapa inovasi hemat energi yang sudah saya jelaskan. Ada yang pertama tadi ultra celcius, kemudian ada pemanfaatan biogas, kemudian ada solatub atau pemanen cahaya matahari, dan juga ada glass block seperti itu. Oke, mungkin untuk sesi presentasinya ternyata belum selesai. Saya ingatnya kok sudah selesai. Mohon maaf. Kemudian ada, nah ini. Apakah energi alternatif mahal? Kalau menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Kalau menurut saya nggak semuanya. Jadi seperti contoh biogas deh. Anggap instalasi yang sedikit lebih mahal di awal itu menjadi sebuah investasi jangka panjang. Seperti tadi, invest 3 juta tapi ternyata bisa dipakai bertahun-tahun kemudian. Kemudian panel surya. Ya, kalau panel surya itu memang sedikit lebih mahal proses pemasangannya. Itu sekitar untuk satu rumah itu perlu paling tidak pemasangan 3 sistem. Sedangkan satu sistem itu di Indonesia sendiri itu harganya paling murah 8 juta. Dan paling mahal yang disediakan oleh PLN itu 15 juta. 15 sampai 18 juta. Itu di situs resmi PLN, saya sudah baca. Itu sekitar segitu. Memang sedikit lebih mahal, tapi bayangkan ketika rumah itu udah benar-benar off-grid. Off-grid itu di mana tidak membutuhkan pasokan listrik dari PLN, maka kan nggak perlu bayar tagihan lagi. Tagihan bulanan itu nggak perlu dibayar lagi. Seperti itu. Jadi apakah energi alternatif mahal? Ya kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Apakah itu mahal, apakah itu tidak, kan tergantung dari kebutuhan dan ya kepedulian terhadap lingkungan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian sesi presentasi sosialisasi tentang pentingnya penghematan listrik pada saat work from home. Kemudian mungkin setelah ini istirahat dulu sejenak sekitar 15 menit untuk kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Seperti itu atau diskusi. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin bisa dilanjut untuk minum-minum atau makan snack yang disediakan oleh rumahnya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.